Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para sesepuh, utamanya takmir dan keluarga besar Masjid Al-Ikhwan. Sudah semuanya insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita insyaallah pembukaan kajian kitab Sirah Nabawiyah. Jadi sebelum memulai kajian ini, jadi insyaallah saya kalau ngaji itu nggak lama-lama, mungkin materi 20 sampai 30 menit. Setelah itu nanti tanya jawab, insyaallah begitu. Biasanya begitu insyaallah. Jadi nanti kita sama-sama kita niat ngaji, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Jadi di antara saya jelaskan satu-satu ya, jelaskan tentang Sirah Nabawiyahnya, kemudian jelaskan tentang Ar-Rahiqul Maktub, dan juga sedikit tentang mu'alifnya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup kita ini itu setiap harinya dibanjiri informasi tentang berbagai macam tokoh. Betul tak? Artis, tokoh politik, jabat, influencer. Itu kan yang sehari kita lihat. Ada yang kesini, ada yang kesini, dan sebagainya. Artinya itu informasi tentang manusia itu membanjiri kehidupan kita. Sedangkan yang paling penting, kita itu tahu informasi tentang tokoh yang mana sebutan namanya aja berkah. Apalagi membanjiri kehidupannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang pentingnya kita ngaji surah Nabawiyah itu adalah kita belajar lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW. Dan hebatnya pribadi Nabi Muhammad SAW. Ada pengen dipegang aja, ada tak? Pengen pegang aja ya. Ini malah enak jelas ini ya. Jadi Nabi SAW itu, beliau itu pribadi yang luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan ya, tidak ada manusia sesempurna Nabi Muhammad SAW. Dulu saya pernah ngisi di satu kampus. Kemudian setelah itu di antara mahasiswa itu kan kritis, ada yang tanya, Habib tahu dari mana kalau Nabi Muhammad itu sempurna? Saya jawab begini, karena semua manusia itu kalau dia punya satu pemikiran, nanti lewat beberapa masa muncul bantahan untuk mengkritik pemikiran itu. Tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Semua yang keluar dari beliau itu setiap masa dikaji, menjadikan orang semakin yakin dengan pemikirannya Nabi Muhammad. Dulu orang mungkin ada bertanya, Nabi itu ngajarin kalau najis itu dari jilatan anjing, itu membersihkannya disiram 7 kali, yang satu pakai tanah. Ternyata diteliti sekarang ini dibuktikan
menunjukkan bahwasanya ada bakteri tertentu pada jeratan anjing yang bakteri itu tidak mati dengan siraman air, matinya itu dengan tanah. Nabi udah ngasih tahu. Artinya semua dari beliau, produk beliau itu semakin lama semakin terbukti kebenarannya, semakin terbukti kekuatannya dari sisi ilmiah. Dulu orang mengkaji posisi tidur itu paling bagus gimana? Ternyata kalau orang tidur tengkurap itu posisi tidur paling buruk, dan itu hukumnya makruh. Tidur tengkurap itu dilarang sama Nabi Muhammad. Posisi paling bagus itu tidur miring ke sebelah kanan. Kenapa? Karena sebelah kanan ada paru-paru. Sebelah kanan paru-paru itu semakin mengembang, nafas semakin enak. Kalau kita tidur sebelah kiri nggak begitu enak nafasnya. Artinya setiap saat semakin dekat dengan pemikiran Nabi Muhammad itu yang ternyata benar. Kalau kita sekarang gini, kalau orang itu misalnya kalau buka puasa dianjurkan apa? Pertama sunnah apa? Kurma atau semua iman. Ternyata orang itu ketika sekian lama dia gak mendapatkan asupan apapun, ternyata yang pertama kali akan bisa jadi sumber energi yang paling bagus diserap glukosanya itu adalah artinya tidak ada manusia sesempurna Rasulullah SAW. Dan Anda bisa bayangkan ilmu yang meneliti tentang Nabi. Ini satu manusia, diteliti kehidupannya dari berbagai macam bab ilmu. Coba. Kalau kita belajar perjalanan hidup Nabi Muhammad, Nabi lahir, masa kecil Nabi ditinggal wafat ibu, ditinggal wafat kakek, terus sampai wafat Nabi Muhammad, ilmu perjalanan hidup Nabi namanya Sirah Nabawiyah, itu yang akan kita baca. Jangan kita baca. Satu part ilmu kan? Kalau yang kita pelajari adalah keseharian Nabi Muhammad, bentuk fisiknya Nabi Muhammad, cara jalannya Nabi Muhammad, cara ketawanya Nabi Muhammad, cara makannya Nabi Muhammad, cara tidurnya Nabi Muhammad, cara ini, itu satu bab tersendiri, itu gak masuk sirah. Kita sekarang gak belajar itu. Namanya ilmu syama'il. Itu orang kalau mempelajari itu, terus tentu mempelajari itu, lama-lama gerak-geriknya bisa mirip sama Rasulullah SAW. Kalau kita mengkaji ilmu tentang khususiyah yang dimiliki sama Nabi Muhammad, bagaimana sejak beliau kecil, kemudian bagaimana ketika beliau dewasa, Nabi Rasulullah itu tidak pernah menguap. Kita sehari menguap berapa kali? Paling sering kalau Jumatan khotibnya lama, berapa kali? Wah itu menguap sama bablas kadang-kadang. Itu Rasulullah SAW itu tidak pernah menguap. Nah, namanya apa? Khususnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi diambil sama sahabat, kenapa? Buat minyak wangi Rasulullah. Terus ada satu sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mau mantu, pengen sesuatu dari engkau. Tapi saya nggak punya apa-apa. Pengen apa dari engkau? Rasulullah sudah bawa botol tapi yang ujung kepalanya besar. Dibawa dan Rasulullah dikasih keringatnya Nabi Muhammad. Ditutup sama keluarga itu. Bawa ke rumahnya, begitu dibuka satu kampung tercium wanginya. Sampai ke rumah itu, rumah yang punya keringatnya Nabi, dapat gelar apa? Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang wangi. Ini namanya ilmu tersendiri, namanya khosais. Imam As-Suyuti yang nulis kitab tafsir Jalalain itu kan dua jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu 20 sekian tahun mengumpulkan khosaisnya Nabi Muhammad sampai ada kitab beliau judulnya Al-Khosaisul Kubra, khususnya Rasulullah SAW. Ada itu berapa ilmu itu. Kemudian ada ilmu tentang kebersihan
kebenaran kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi. Dari sebelum beliau diangkat jadi nabi, setelah beliau diangkat jadi nabi, terus namanya ilmu dalail. Imam Bayhaqi tulis kitabnya Dalailun Nubuwah. Ada ilmu, kita mau membandingkan dengan nabi-nabi. Sebenarnya para nabi ini paling hebat siapa sih? Semua nabi juga berbanding-bandingin, tapi Allah tetap mengatakan tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala Rasul itu tetap ada yang diunggulkan lebih sebagai yang lain. Yang paling unggul siapa? Nabi Muhammad. Nabi ilmu fadl itu dibahas di situ tentang bagaimana kehebatan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bilang, oh Nabi Musa membelah lautan, dengan tongkatnya Nabi Muhammad membelah rembulan dengan tangannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu kalau Nabi Sulaiman sebut bicara, Nabi Sulaiman bisa dengar. Tapi kalau Nabi Muhammad makanan batu dipegang sama Nabi Muhammad, batunya bertasbih, Nabi dengar, sahabat semua dengar. Bayangin ya, batu bertasbih, Nabi dipegang Nabi dengar, sahabat juga dengar. Kalau binatang asli benda hidup, ini batu benda mati bisa bersuara, Nabi Muhammad dengar. Nah, kemudian kalau Nabi Daud wa allanna lahul hadid, kami bengkokkan, kami jadikan besi itu di tangan Nabi Daud itu kayak adonan tepung, adonan tanah itu dari saking lunaknya. Nabi Muhammad ketika perang ada sahabat ya Rasulullah, pedang saya patah. Nabi ambil pelepah kurma, pakai ini. Sahabat tak pakai tanya, ambil pelepah kurma dibawa ke medan perang, dia berubah jadi pedang. Dipakai sampai sahabatnya wafat, pedangnya masih utuh. Nama pedangnya dikasih Al-Qawi, judulnya si kuat, karena tidak pernah patah. Dipakai itu nggak pernah patah. Jadi Muhammad merubah pelepah kurma menjadi besi, jadi pedang. Nah, itu namanya ilmu fadl, udah 5 ilmu ini. Kalau kita bicara tentang sabda-sabda Nabi, namanya ilmu hadis, ada sendiri ilmunya. Ada sendiri ilmunya, ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi, ada ilmu hadis riwayat, ada ilmu hadis dirayah. Kalau kita mempelajari siapa pembawa hadis ini sampai ke kita, muncul lagi ilmu mustalahul hadis. Artinya manusianya satu, tapi sekian banyak fan ilmu membahas tentang satu manusia ini. Jadi betapa ruginya hidup kita. Setiap hari kita dibagi informasi manusia macam-macam, tapi kita minim informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Karena itu pentingnya kita mengkaji sirah nabawiyah, utamanya untuk kita hidup di akhir zaman ini penting sekali. Nah, nanti insya Allah kita akan dapat banyak belajar sikap-sikap yang diambil sama Nabi ketika ada permasalahan, apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Itu nanti akan jadi pedoman untuk kehidupan kita semua. Karena itu maka kita ambil kitab sirah nabawiyah. Nanti dari kitab ini banyak fakultas lain, bisa masuk ke fikih, masuk ke ilmu tafsir, dan masuk ke ilmu-ilmu yang lainnya. Itu semua patokannya adalah sirah nabawiyah. Makanya dulu ulama itu tidak boleh ngambil hukum, tidak boleh ngambil hukum dari Quran dan dari hadis kecuali setelah sirah nabawiyah. Setelah sirah nabawiyah nanti nggak ngerti. Ada ayat yang turunnya ketika Nabi di Mekah. Beda konteksnya dengan ketika ayat itu turun untuk Nabi ada di Madinah. Ini beda konteksnya. Kita kalau membaca Quran tapi nggak pakai ilmu, saya cuma perlu Quran dan terjemah, saya nggak perlu ulama. Bisa ngawur itu. Suruh memahami ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk. Oh, berarti kalau tidak mabuk boleh sholat, kalau tidak sholat boleh mabuk, kalau begitu nanti. Nah, karena ngerti itu ayat turunnya kapan, dan ayat itu sudah mansukh, dihapuskan. Nah, turun innamal khamru wal maisuru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Turun ayat yang mengatakan
mengatakan khamr itu haram secara mutlak. Nah, itu kapan turunnya ayat larangan khamr itu ketika ada di Madinah. Pembeda pemahaman kedua ayat ini kita tinjau dari mana? Dari sirah Nabawiyah. Dari sirah Nabawiyah begitu. Gitu. Ada misalkan Nabi SAW membiarkan Muslim sama kafir nikah. Itu kapan? Periode Mekah. Kalau sudah periode Madinah tidak boleh. Muslim ya cuma boleh sama muslimah cuma boleh sama muslim. Boleh nikah sama ahli kitab dengan catatan ahli kitab itu ke bapaknya sampai ngikuti Nabi Isa atau Nabi Musa. Tidak ada di Indonesia. Tidak ada di Indonesia tuh. Bapaknya misalkan dia, saya ahli kitab, bapakmu apa? Ahli kitab, bapaknya lagi animisme dinamisme. Kalau kita tidak bisa, artinya sudah hampir tidak ada di bumi ini, sudah sangat langka. Nah, artinya semua itu nanti masuknya di kitab sirah Nabawiyah. Itu yang nanti akan kita kaji. Begitu. Kitab Ar-Rahiqul Maktum, di pembukaannya sudah ada tahun 1976. Yaitu Rabithah Alam Islami membuat perlombaan penulisan kitab surah Nabawiyah terbaik. Ternyata pemenangnya adalah kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu juara satu penulisan Muslim World League. Itu kan? Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ini ulama dari India. Jadi bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, India itu isinya tidak cuma Bollywood, Shah Rukh Khan, bukan itu. India itu gudangnya ahli hadis. Jadi banyak ahli hadis top dunia itu di India. Sosok Al-Mubarakfuri ini buat sarahnya Sahih Muslim. Dan tradisi ngaji hadis India itu sampai sekarang masih luar biasa. Jadi tempat-tempat darul hadis, tempat-tempat belajar hadis di India banyaknya luar biasa di India. Jadi banyak ahli hadis. Itu. Kalau kita ahli hadas kita, ya kentut, hadas kecil, ya kan. Habis kumpul sama istri hadas besar, kita ahli hadas kita. Itu jadi mungkin tiap negara punya funnya sendiri. Kalau di Indonesia banyak fuqaha. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ada fuqaha, Syekh Yasin Al-Fadani fuqaha, Syekh Mahfud At-Tarmasi fuqaha. Banyak ahli tasawuf, banyak sufi. Syekh Ahmad Khatib Sabar sufi. Ada Syekh Abdullah Mas'ud Al-Jawi. Itu menulis biografi di kitab Jami' Karamatul Auliya An-Nabhani. Ulama sufi banyak di Indonesia, ulama ahli fikih itu banyak. Artinya tiap daerah memang punya ciri khas sendiri. Syekh Rahman Al-Mubarakfuri ini tinggal di India, kemudian setelah beliau menang ini beliau sempat tinggal di Madinah. Jadi tim riset Sirah Nabawiyah di Madinah. Meninggal ketika sholat Jumat, kemudian dimakamkan di Mubarakfur. Mubarakfur ada tempat kejadian itu ada di India. Maka insya Allah saya yakin ini meninggalnya Husnul Khatimah beliau ini. Meninggalnya ketika sholat Jumat. Insya Allah orang soleh. Makanya kalau kita baca kitabnya mantas kita baca kitabnya, kita baca biar hidup kita jadi berkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bab awal tidak saya bahas, kita lewatin aja. Langsung kita masuk ke bab 95. Halaman 95. Ya. Bapak
Saya terangin garis besar. Jadi kalau saya bacakan di sini, ini kayak guru TK nanti ya. Kan Anda semua bisa baca kan? Nah, saya akan jelasin garis besarnya. Tapi semua sumber dari kitab ini. Karena kan semua sudah ada terjemahnya. Jadi gini. Pertama yang ini adalah nasab dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bahas nasab? Kenapa kok bahas nasab? Bahas nasab. Nasab itu penting atau tidak penting? Jadi gini, kalau orang punya nasab bagus, tapi kelakuannya nggak bagus, itu nasab nggak penting, nggak ada gunanya. Nggak penting, nggak ada gunanya. Tapi kalau orang itu punya nasab bagus, keturunan bagus, dan dia mengikuti kebaikan dari leluhurnya yang baik tadi, maka nasab jadi bagus. Kenapa? Karena nasab itu penting untuk memotivasi dia agar menjadi semakin baik. Paham ya? Nasab itu penting motivasi sebagai semakin baik. Itu ada di surat At-Tur, ini yang berkaitan dengan nasab. Makanya kalau nggak hafal Quran harus pakai aplikasi nyontek. Dan anak kita semua hafal Quran, insyaallah. Nah, itu di surat At-Tur, surat At-Tur ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keturunan yang beriman ini mengikuti mereka dengan keimanan, alhaqana bihim dzurriyyatahum, maka keturunan ini yang ikuti leluhurnya kami susulkan bareng dengan leluhurnya. Oman alatnahu min amalihim min syai', dan sedikit pun amal leluhurnya tidak kami kurangi karena keturunannya diikutkan. Itulah ya. Artinya nasab itu penting kalau memang jadi motivasi untuk melakukan kebaikan. Dan nasab itu menunjukkan tentang asal usul keturunan seseorang yang jelas. Nah, sampai sekarang ilmu nasab pun itu ada. Dan memang ilmu nasab itu bukan ilmu yang untuk dipelajari setiap orang, nggak begitu sistem ilmu nasab itu. Nasab itu ada rambu-rambunya tersendiri. Ada rambu-rambunya tersendiri. Contoh. Nama saya Muhammad. Saya nanya siapa? Saya nanya Husin. Kok tahu saya nanya Husin? Masyarakat yang jadi saksi. Husin nanya siapa? Anaknya Muhammad Anis. Kok tahu? Ke masyarakat yang jadi saksi. Masih hidup dengan catatannya. Anis, anaknya siapa? Anaknya Alwi. Anis makamnya di mana? Solo. Alwi makamnya di mana? Solo. Pakai saya. Punya ayahnya siapa? Ali. Ali makamnya di mana? Di kota Seoul. Ada di Yaman Selatan. Ali punya ayah tidak? Punya ayah siapa? Muhammad. Makamnya di mana? Di Ma'ala, di Makkah. Punya ayah tidak? Punya. Namanya Husin. Di mana makamnya? Di Seoul lagi. Ayah lagi di mana? Namanya Abdullah. Di Seoul lagi. Ayah lagi di mana? Namanya Syekh atau di Seoul juga. Di satu tempat, di satu perkampungan. Jadi sampai jalur ke-7 dan seterusnya. Itu dalam ilmu nasab orang yang catatannya ada ayahnya fulan, makamnya di sini. Makamnya ada di sini. Nah sekarang, tidak bisa orang misalkan, kamu kakekmu yang ketiga siapa namanya? Waduh, nggak ngerti saya. Makamnya di mana? Nggak tahu. Tapi saya itu keturunannya Sunan Gunung Jati. Misalkan begitu. Udah besok kamu yang keempat aja nggak ngerti kok sambung makanya ke atas itu namanya. Itu rambu-rambu dalam ilmu tapi itu nggak penting lah, orang tinggalnya bukan karena nasab. Nasab itu urusan pribadi agar orang itu kalau punya leluhur soleh harus mengikuti kesolehan
pilihannya. Jadi bukan satu hal yang penting untuk dibangga-banggakan, apalagi dibuat jadi sarana kesombongan. Nauzubillah min jadi justru nasab kalau jadi sarana kesombongan, orang itu jadi semakin rendah serendahnya dan hina sehinanya. Nasabnya Nabi Muhammad SAW itu nasab Nabi itu jelas. Nasab Nabi itu tertulis sampai Nabi Adam, tapi ada 3 bagian. Nasabnya Nabi Muhammad sampai Adnan. Nasabnya sampai Nabi Muhammad sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib yang ada di sini itu semuanya itu ada di situ sampai Adnan. Itu nasab yang disepakati kebenarannya. Nasab yang disepakati kebenarannya sampai Adnan. Kalau kita ngaji sebagian kitab akidah, orang itu kalau bisa hafal nasab Nabi Muhammad sampai Adnan, itu bisa. Hafal nasab Nabi Muhammad sampai Adnan, itu bisa. Sebagai tanda ngefans-nya sama Nabi Muhammad. Masa Ronaldo klubnya di mana aja tahu? Sporting Lisbon, Manchester, tahu semua. Masa biografi Ronaldo tahu? Nasab Nabi tidak ngerti. Messi top skor berapa kali? Ngerti. Pemain terbaik Piala Dunia dari tahun 90 sampai sekarang tahu semua apa. Nasab Nabi Muhammad, wallahu a'lam, masa begitu. Lagu ngerti. TikTok joget ngapalin bisa. Gini-gini tepuk tangan gini-gini mahal. Nasab Nabi nggak hafal masa begitu. Kan Anda berarti tidak ada kegemaran untuk meneliti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini sebagian ulama mengatakan di dalam sebagian kitab lagi wajib ngerti asal dari Rasulullah sampai sebagian lagi mengerti kalau tidak sampai Abdullah sampai Abdul Muttalib itu ngerti. Kemudian ada nasab yang diperselisihkan itu dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim. Ulama berselisih, akhirnya ada yang nanti tidak. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, ulama kalau kencang lagi berkesannya, ini punya benernya. Karena sumber-sumber namanya itu dari kitab-kitab Israiliyat yang tidak jelas, itu bisa dibaca, gitu. Nah, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah Quran. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada masalah. Keluarga Nabi Sallallahu itu dikenal dengan sebutan Hashimiyah, Al-Hashimiyah. Kenapa? Disebutkan kepada kakek beliau yang nama Hashim bin Abdul Manaf. Karena itu, mari kita mengkaji tentang kehidupan Hashim bin Abdul Manaf ini. Jadi begini, di dunia. Jadi Hashim itu adalah orang yang bagian ngurus untuk ngasih minum dan makan keluarga Bani Abdul Manaf. Hashim ini orang kaya. Dinamakan Hashim. Kenapa? Karena beliau itu hobinya nyampur roti sama kuah. Makanan roti sama kuah itu namanya tharid. Tharid itu makanan roti tapi dicampur sama daging sama kuah. Ini kalau pas umroh mungkin kalau ada yang jual, harus orang-orang tradisional ya. Banyak orang umroh biasanya carinya bakso juga banyak soalnya. Umroh carinya bakso, suka bakso. Ada yang pakai tharid, itu termasuk makanan yang disukai sama Rasulullah SAW. Dan Hashim itu pula juga yang memulai merintis jalur perdagangan 2 kali dalam setahun. Yaitu setahun Syita dan setahun Saif.
Setahun itu musim dingin, setahunnya lagi pada musim kemarau. Li'ila fi Quraisyin ila rihlata syita'i itu rehlah 2 kali. Itu pertama kali itu adalah yang dilakukan oleh Hashim, begitu. Nah, di antara ceritanya jadi Hashim itu pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Sampai lewat di Madinah, kemudian kelihatan seorang wanita namanya Salma binti Amr. Nah, Hashim ini Salma binti Amr senang akhirnya dia beristri. Nah, cuma ketika itu ada perjanjian. Hari waktu itu karena Salma binti Amr ini itu ketua anak dari kepala suku Bani Adi bin Najjar. Itu perjanjian. Pokoknya kalau kamu nikah sama putriku, ya putriku nggak mau dibawa, ya pokoknya tetap dia di sini sama keluarganya. Hashim itu nikah, kemudian posisi yang mengandung anak yaitu Abdul Muthalib. Hashim ketika itu wafatnya di Palestina. Dan dia itu lewat Palestina, kemudian dia itu wafat. Dan kemudian wafatnya di mana? Gaza. Insya Allah dari Palestina diangkat semua penderitanya Allah Taala. Insya Allah berikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Jadi mereka semua Insya Allah mendapatkan keutamaan Allah di dalam takdir setiap mereka. Insya Allah. Wafatnya di Gaza, tepatnya itu di Palestina. Ini nanti yang di kitab bahasa Arabnya ada di Palestina, gitu. Nah, kemudian Salma binti Amr melahirkan Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib dikasih nama Syaibah. Namanya Syaibah. Nama Abdul Muthalib itu nanti ada ceritanya. Namanya Syaibatul Hamdi. Kenapa namanya Syaibah? Karena ada rambut putihnya di kepalanya. Jadi lagu-lagu itu ada rambut putihnya, dikasih nama Syaibah. Hashim itu punya 4 putra, ada Asad, ada Usayfi, ada Nadah, ada Abdul Muthalib. Itu juga punya 5 putri yaitu Ashrifah, Khalidah, Tharifah, Ruqayyah sama Jannah. Kemudian setelah itu yaitu berarti Abdul Muthalib ini atau Syaibah lahir di mana? Madinah. Ayahnya meninggal di Palestina. Hashim ini jadi kakeknya itu makamnya di Gaza. Di Gaza itu ada kakeknya Rasulullah SAW. Cuma tidak tahu ya masih terlacak atau tidak ya. Itu Hashim itu wafatnya itu di Gaza. Ada sama kayak Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, paling afdalnya jihad itu ribat, menjaga perbatasan. Tetapi dan paling afdalnya ribat itu ribat di asfalan. Jadi paling afdalnya perjuangan menjaga perbatasan itu yang ada di asfalan. Asfalan itu mana? Asfalan itu 20 kilo dari Gaza. Artinya fenomena Gaza ini sudah disampaikan sama Rasulullah SAW. Inna min afdali ribat itu asfalan. Jadi paling afdalnya ribat itu menjaga perbatasan wilayah itu asfal. Artinya fenomena Gaza ini, jalur Gaza ini sudah disampaikan sama Rasulullah SAW. Mereka ini adalah pejuang-pejuang terbaik umat di daerah sana. Makanya kalau kita tidak bisa bantu, tidak bisa ikut angkat senjata di sana dan perang, minimal doain, minimal mendoakan. Tapi kita harus memboikot atau tidak terserah, sesuai dengan hati nurani masing-masing. Yang jelas kalau saya ngasih uangnya digunakan untuk nembak sudah saya tidak mau ngasih uang ke dia. Itu aja. Kalau saya punya duit, kalau perlu yang terima duit saya, ini orang yang nanti untuk dia pergi umroh, untuk dia pergi haji, untuk dia ngasih keluarganya, untuk dia infak. Saya kalau bisa ngasih duit ke orang-orang begitu. Ya saya kasih duit ke orang mana? Enggak jelas. Buat nembak itu seperti apa? Ya kan? Nah,
Itu Hashim. Kemudian Abdul Muthalib, gimana ceritanya Abdul Muthalib? Ceritanya Abdul Muthalib insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sudah 30 menit. Yuk, selanjutnya silakan tanya jawab boleh. Sesuai tema boleh, di luar tema juga boleh. Kalau saya bisa saya jawab, saya tidak bisa saya buat PR, saya jawab dari depan. Kalau gitu, karena kalau tidak tahu saya tidak berani jawab. Silakan. Apa? Bukan kita siro Nabi ini itu siro itu artinya kehidupan dari mulai lahir sampai wafatnya Nabi atau gimana maksudnya? Sirah itu sering diartikan jalan kehidupan dan kehidupan. Ketika kita bicara sirah nabawiyah itu berarti kita berbicara proses alur kehidupan Nabi Muhammad SAW dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Walaupun di kitab-kitab sirah biasanya ditambah sebelum Nabi lahir diceritakan, setelah Nabi wafat diceritakan. Nah, jadi agar kita punya gambaran yang jelas terhadap kondisi sebelum lahir gimana, setelah lahir itu setelah wafatnya itu gimana gitu. Tapi kalau makna sirah nabawiyah itu sendiri itu yang maksudnya adalah tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin. Jadi itu bicara misalkan ada kitab Siyar A'lamin Nubala. Dari siratun itu satu jalan kehidupan, tapi siyarun beragam jalan kehidupan. Siyar A'lamin Nubala itu kitab isinya kehidupan daripada orang-orang soleh dari masa ke masa. Maknanya siar. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya saat ini berarti insya Allah berapa persen daripada sunnah Nabi kita ikuti juga. Ya. Anjuran itu. Jadi kalau kita kita belajar sirah, maka nanti kita akan tahu apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita bisa belajar untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Walaupun tentang semua dilakukan, jadi gini, tidak semua dilakukan Nabi itu hukumnya jadi sunnah. Ada yang dilakukan sama Nabi kalau ada yang ikuti haram. Contoh nikah lebih dari 4 haram ada yang ikuti. Nabi itu istilah lebih dari 4. Itu dilakukan sama Nabi. Jadi tidak semua dilakukan sama Nabi itu hukumnya jadi sunnah. Puasa wisol, puasa nyambung, tidak berbuka, itu nggak boleh, makruh. Itu nggak boleh, makruh. Paham ya? Jadi untuk mengklasifikasikan ini amal sunnah atau bukan, maka itu nanti ranahnya ke ilmu fikih. Fikih nanti kita bahas ada sunnah. Sunnah itu apa? Sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini di luar tema boleh? Boleh. Jadi ada wanita itu dia nikah dengan laki-laki yang sudah beranak 3. Selanjutnya yang laki-laki itu secara ekonomi besaran wanita, besaran wanita, jadi bisa kali 4 kali atau 5 kalinya dari penghasilan perempuan itu di laki-lakinya itu. Kemudian laki-lakinya itu wanita itu tidak punya anak, tapi laki-lakinya bawa anak 3. Laki-lakinya meninggal, itu secara waris gimana, Pak? Terus seorang wanita, jadi gini, laki-laki punya uang itu makin dia, tapi istri itu wajib dinafkahi, paham ya? Istri
punya duit banyak tidak wajib menafkahi suami, yaitu uangnya istri sendiri. Paham ya? Paham ya? Itu uangnya istri sendiri. Nah, sekarang ada laki-laki nggak punya harta, mati. Dia nggak punya harta, dia mati. Gimana? Maka ya yang dibagi wariskan hartanya si laki ini. Hartanya perempuan ini nggak boleh sama sekali. Nah, sekarang karena laki-laki ini punya anak 3, berarti anak 3 ini ambil dulu warisannya. Anak 3 ini laki semua atau perempuan semua? Atau perempuan lagi? Ada laki satu, Perempuan 2, laki 1, perempuan 2, hartanya dibagi 4. 2/4 hartanya itu hartanya dikasih dulu ke istri. Istri dapat jatah 1/8. Istri yang kaya istri, kan istri udah kaya, tetap dapat warisan. Dapat istri dapat jatah 1/8 dari hartanya laki-laki, sisanya dibagi 4. Anak laki dapat 2/4, anak perempuan 1/4. Gitu. Itu warisannya begitu lagi. Kalau ini masalahnya tercampur, tercampur. Jadi susah juga untuk membagi warisan itu gimana ya? Ya dilihat nanti atas nama siapa. Kalau itu di rekening suami atas nama suami. Rekening suami atas nama suami. Kalau rumah atas nama siapa rumahnya? Nama suami, suami itu atas nama istri, dia punya istri. Jadi dilihat kepemilikan haknya itu di siapa gitu. Kalau sudah tercampur ditaruh di lemari misalkan, ya sudah nanti itu berarti silakan kesepakatan keluarga baiknya gimana. Tapi kalau syariatnya itu kan ukur di atas namanya itu siapa, itu yang dianggap sebagai pemilik harta. Gitu. Lagi. Jadi gini, sebelum Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dan pasca Nabi Isa alaihissalam, maka itu ada namanya fatrah. Ada namanya fatrah. Ahlul fatrah itu adalah orang yang dia tidak menyembah Allah, tapi dia tidak juga menyembah kepada selain Allah. Ahlul fatrah ini itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan selamat mutlak, ada yang mengatakan diuji, nanti yang selamat yang tidak juga tidak. Ada yang masih meneladani keluhuran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, masih memberikan dengan al-Hanifiyah, itu teladan-teladan dari Ibrahim dan Nabi Ismail, dan itu dibawa oleh beberapa keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Nabi SAW itu atas-atas itu nggak pernah ada yang menyembah berhala. Ada pun mereka nanti yang sudah didakwai sama Nabi udah nggak masuk ahlul fatrah itu. Ya udah nggak masuk ahlul fatrah nih. Ya masuk ahlul fatrah. Nabi SAW udah ayo dengan nama Allah. Oh nggak mau saya menyembah berhala ini, selesai. Musyrik. Ada pun kayak Abdul Muttalib ataupun ayahnya Nabi Abdullah, nah itu mereka sebenarnya bukan orang musyrik, juga bukan pula orang mereka nggak mengkafiri siapapun, tapi secara garis justru kehidupan mereka itu masih mencerminkan teladan daripada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu masih berkembang di antara orang Arab. Sebetulnya dulu orang Arab itu yang pertama kali namanya Ka'ab bin Luhai itu yang pertama kali ngajari orang nyembah berhala itu dia. Jadi dulu banyak orang-orang saleh dari kalangan mereka yang masih ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Jadi mereka itu turun-turun ikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah itu turun-turun ada orang salehnya. Dulu mereka tuh pacak minta hujan dan orang saleh itu akan turun hujan. Gitu.
orang solehnya wafat, itu kalau itu ngajarin ini aja kita buat patungnya. Jadi dulu kita nggak bisa datang, orangnya datang ke patungnya. Akhirnya lama diselamatin sama setan, patungnya dituhankan. Patungnya kalau belum datangnya Nabi, mereka itu musyrik itu masuk kategori ahlul fatrah, yang mana nanti mereka akan mendapat ujian. Tapi kita sudah dakwah sama Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak bisa masuk dalam kelompok ahlul fatrah. Gitu. Ada lagi kan? belakang diri. Depan Pak, depan kalau mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam mazhab dengan hadis masanya dulu mana? Imam mazhab dulu apa imam hadis dulu? Imam hadis, imam mazhab. Imam mazhab atau imam hadis itu lebih dulu mana? Jadi begini. Yang dimaksud imam hadis siapa dulu? Kalau yang dimaksud imam hadis itu Imam Malik ya imam mazhab. Malik itu juga imam mazhab. Kalau yang dimaksud imam hadis itu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga imam mazhab. Artinya keduanya itu memang jalurnya sendiri. Kita bicara mazhab itu adalah bicara total. Ya Quran, ya hadis. Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu juga ada ijma, yaitu berarti masuk ke amalannya para sahabat. Juga ada qiyas, yaitu upaya untuk menggali hukum yang tidak tertulis di Al-Quran dari hukum yang tertulis ada di Al-Quran. Namanya qiyas. Ekso gini, sabu-sabu hukumnya apa? Sabu-sabu ada dalilnya di Quran. Sabu-sabu haram. Ada yang ada apa? Khamar haram. Kenapa khamar haram? Khamar itu haram karena ada ilah, alasan. Alasannya khamar haram karena khamar memabuk. Semua sifat yang memabukkan, maka itu hukumnya haram. Ada orang minum khamar seruput dikit, sekiranya tidak mabuk, haram apa enggak? Tetap haram. Sama sabu-sabu atau obat dikit walaupun tidak sampai takat, itu juga hukumnya haram. Kalau ada qiyas. Mazhab Syafi'i gitu. Mazhabnya Imam Malik nggak serta-merta. Imam Malik punya standar hukum lagi. Amalu ahli Madinah, amalnya penghuni Madinah. Jadi mau kalau ada redaksi hadisnya ada, ketika orang Madinah tidak mengamalkan itu, Imam Malik akan mengatakan amalnya Madinah lebih diunggulkan. Seperti maaf, puasa 6 hari di bulan Syawal di mazhab Imam Malik tidak begitu populer. Tidak seperti mazhab kita, mazhabnya Imam. Nah, makanya orang Madinah itu tidak banyak yang mengamalkan, atau mungkin tidak banyak yang terang-terangan mengamalkan 6 hari puasa di bulan Syawal. Mereka tetap puasa tapi mungkin harinya terpisah bisa ada untuk beruntun begitu dan sebagainya itu mungkin. Jadi nah itu Imam Mazhab itu sendiri, jalurnya sendiri. Dia ngambil hukum dari Quran, hadis, amal sahabat yang ngambil itu mazhab. Hadis beda lagi. Hadis itu dulu hadis itu boleh ditulis itu cuma akhir-akhir. Sebelumnya ucapan Nabi tidak boleh ditulis, yang boleh ditulis itu hanya akhir-akhir boleh ditulis. Akhirnya orang mulai punya kegemaran untuk tulis sampai ke zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu baru harus mulai ada Ibn Syihab Az-Zuhri itu yang membuat klasifikasi tentang ilmu mustalahul hadis. Kenapa? Karena dulu hadis itu jadi alat macam-macam. Alat pencitraan bisa, alat dagang juga bisa. Dulu orang jual rujak punya hadis rujak dia. Begitu.
Paham ya? Akhirnya ada hadis-hadis kita dari hadis palsu, ada hadis asli. Nah, itu ilmu luar biasa, ilmu mustalahul ada artinya jalur keduanya ini berbeda karena keduanya fan ilmu berbeda. Mazhab itu landasan kita beragama, itu ilmu fikih. Ilmu hadis itu adalah kita memahami tentang hadis sabda-sabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup mungkin ya, dari 15 menit berakhir. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup sudah lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Fatihah bil qabul wal iqbal subhanahu wa ta'ala tahdim wa lakum futuhal arifin bi fakihna yakfidi ma'lum ma'akum ta'ala wa inna ikum tasawi sabil. Allahumma arina bil ilmi wa zayyana bil hikmati wa bil taqwa wa bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana an ta'ati